Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi katakan Shalom. Kita sama-sama rindu datang ke hadirat Tuhan, amin. Mari kita persiapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang untuk semua dari kita sama-sama masuk dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang baik Tuhan dalam hidup kami, Allah yang penuh kasih Tuhan. Kiranya kami boleh datang dalam hadirat-Mu pagi hari ini Bapa, dan mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biar hati kami Tuhan boleh Engkau sentuh Tuhan dengan kasih-Mu. Biar kami boleh memberikan ucapan syukur yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami umat-umat-Mu Tuhan, kami rindu bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu, Kau datang selamatkan hidupku. Terang-Mu sinari kegelapanku, berikanku harapan baru. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu? Memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Mari kita mau berikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama nyatakan syukur-Mu kepadanya. Katakan, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Kau datang selamatkan hidupku. Terang-Mu, terang-Mu sinari kegelapanku, berikanku harapan baru.
Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Puji-Mu, menyembah-Mu, Bapa, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Memuji-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Semua merasakan kasih-Mu, semua menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Bapa. Kami sembahkan Tuhan, kami sembahkan Bapa. Senang pujian kami bagi nama-Mu. Kau penuhi kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Apa yang Tuhan dalam hidup kami. Syukur untuk kasih-Mu, syukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu. Kau-Lah yang baik Tuhan. Semua pujian-Ku hanya bagi-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku,
hadirat-Mu Tuhan, kami aman Bapa. Kami percaya Tuhan, naungan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Dalam puji-pujian kami Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu merasakan kuasa Tuhan dalam hidup-Mu, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan. Kita percaya dalam setiap pujian kita ada kuasa Tuhan, amin. Mari berikan salam ke kiri dan kanannya, katakan Tuhan berkuasa atasmu. Mari sama-sama bertepuk tangan, berikan senyuman yang hangat bagi Tuhan. Kita mau nyatakan di hadiratnya, Tuhan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang percaya ada kuasa Tuhan dalam pujian-Mu, mari kita sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita bertata atas apa? Atas pujian umat-Nya. Amin. Come on. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Mari sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang merasakan kuasa Tuhan boleh katakan yes. Kita percaya Tuhan berkuasa dalam hidup kita, amin. Kita mau berkatakan dengan iman di hadapan Tuhan, ada kuasa dalam pujian kami Tuhan. Come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Cuma saja katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Mari lebih lagi nyatakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang percaya Tuhan berkuasa, sama-sama katakan, ada kuasa. Kita percaya Tuhan berkuasa dalam hidup kita, amin. Amin. Ada kuasa kesembuhan bagi saudara, ada kuasa keselamatan bagi saudara semua, amin. Yang rindu merasakan kuasa Tuhan, boleh yuk sekali lagi kita mau sama-sama katakan di hadapan Tuhan, ada kuasa-Mu Bapa dalam pujian kami. Come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Come on, lebih lagi. Ada kuasa dalam pujian, yang percaya kuasa Tuhan nyata dari
Tuhan. Yang percaya Tuhan berkuasa boleh katakan yes. Sekali lagi lebih keras katakan yes. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Kita mau menabur berkat, kita mau menuai di tempat ini, amin. Bapak Ibu Saudara, katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan yang melihat air matamu, amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas berkasnya. Dengan penuh iman katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas berkasnya. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas berkasnya. Yang rindu membawa pulang berkas dari Tuhan, kita mau katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas berkasnya. Kita percaya tahun ini tahun penuaian bagi kita semua, amin. Yang percaya dengan iman yang penuh katakan amin. Tuhan baik bagi kita semua. Kita percaya penyertaannya selalu ada. Kita mau terus nyatakan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat berkasnya. Lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan Tuhan
kepadamu Tuhan. Engkau yang memulihkan kami Bapa, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami rindu untuk terus menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
kasih kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Biar sampai pada akhirnya kami kedapatan setia bersama dengan Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya setiap pergumulan doa mereka, kami tahu Tuhan punya jalan keluar. Kami punya jawaban. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berlimpah-limpah. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, kami percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini. Terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuasa dari Yesus, sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyerang balik kami. Semua yang berhubungan darah dengan kami, harta benda milik kami, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, dan dengan otoritas pada Tuhan saja, kami ikat segala kesombongan manusia yang akan menghambat pemberitaan firman Tuhan. Biar kami memiliki hati yang subur, berbuah lebat, dan melalui hidup kami, nama Yesus ditinggikan. Dan melalui hidup kami, orang lain boleh diberkati. Terima kasih. Kita yang bersaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita sudah masuk di bulan Oktober, November dan Desember ya. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Kita tahu nanti bulan depan kita merayakan apa? Ulang tahun gereja. Ya. Lalu Desember ulang tahun lagi. Siapa yang ulang tahun? Tuhan Yesus yang ulang tahun ya. Hari bulan ini kita merayakan ulang tahun ibadah umas. Jadi setiap bulan ini kita ada kegiatan karena saya tahu semua dalam perlindungan Tuhan, gereja juga dalam naungan Tuhan, semuanya masih berjalan dengan baik. Dan saya percaya tahun 2026 sebentar lagi kita masuk, bukan sesuatu yang mudah ya, tapi kita mau tahu tuntunan Tuhan ya. Tema khotbah ini adalah tuntunan Tuhan memasuki tahun 2033. Loh, panjang amat Pak, 2033. Tahun 2026 aja belum 2033. Bapak Ibu sekalian, kita mau kasih tahu penjelasannya supaya Bapak Ibu ngerti. Tahun 2033 adalah memperingati 2000 tahun Yesus naik ke sorga. Kita tahu kita menggunakan tahun Masehi, berarti tahun Yesus lahir itu adalah tahun 000. Oke, berarti 2000 tahun Yesus naik ke sorga. Kenapa? Yesus mulai pelayanannya sekitar usia 30 tahun. Dan dia melayani sekitar 3 tahun sebelum dia naik ke sorga. Berarti kalau kita tahun 2033 adalah memperingati 2000 tahun Yesus naik ke sorga. Semua orang langsung berpikir demikian. Pak, apakah itu kedatangan Tuhan kembali? Apakah nanti kiamat tahun 2033? Apakah Yesus mau datang lagi tahun 2033? Bukan. Ya, jangan salah ya. Karena kita tahu semua bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ini adalah suatu pergerakan memperingati kita sama-sama punya goal, punya tujuan untuk menyelesaikan amanat agung di tahun 2033. Pertanyaannya, apakah Yesus akan datang lagi tahun 2033? Ya belum tentu. Bisa lebih awal atau bahkan setelahnya. Tapi hari-hari ini semua gereja bergerak untuk mempercepat proses kedatangan Tuhan. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian? Jadi ini adalah tuntunan di tahun 2033, bukan berarti Yesus datang lagi tahun 2033, tapi suatu pergerakan bersama untuk menyelesaikan amanat agung. Kita mau mendengarkan pesan dari Gembala sebelum nanti akan saya menambahinya. Silakan multimedia tolong dibantu. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2025, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot berumur 37 tahun. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada 4 September
1988 di Gedung Wisma Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 dan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali, baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud akan selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12, itu menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawaris 9 ayat 33, diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dari definisi restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, kita akan melihat tuntunan Tuhan per 5 tahunan dari tahun 1988. 5 tahun pertama, tahun 1988 sampai dengan 1993, fokus pada pujian dan penyembahan. 5 tahun kedua, tahun 1993 sampai tahun 1998, ditambahkan doa. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan. 5 tahun ketiga, tahun 1998 sampai 2003, ditambahkan unity. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. 5 tahun keempat, tahun 2003 sampai 2008, pemantapan doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. Kemudian 5 tahun kelima, tahun 2008 sampai tahun 2013, ditambahkan siang dan malam, sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu berarti keintiman dengan Tuhan. 5 tahun ke-6, tahun 2013 sampai dengan 2018, Pentakosta ketiga. Kemudian tahun ke-7, 2018
sampai dengan 2023, Messenger of the Third Pentecost. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 37 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliaki 3 ayat 1 sampai 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia percaya bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan bangsa Israel di padang gurun di bawah pimpinan Musa yang dipimpin tiang awan dan tiang api. Bilangan 9 ayat 18 sampai dengan 23 berkata, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga
mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ketika awan itu lama tinggal di atas kemah suci, orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dan mereka tidak berangkat. Ada kalanya hanya beberapa hari awan itu di atas kemah suci. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu diam hanya dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang maupun waktu malam. Ketika awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, sebulan atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya kata amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat kita semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya!
untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus fokus kepada 3 hal. Yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Katakan amin. Jesus for everyone. 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 Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Sitrot. Beliau adalah seorang penginjil televisi dan penulis buku. Sekaligus pemilik dan pembawa acara talk show It's Supernatural yang menampilkan kesaksian mujizat dan pengalaman supranatural. Dia banyak mempelajari kehidupan dari banyak hamba-hamba Tuhan besar. Dan dia menemukan bahwa satu rahasia besar di balik kuasa yang besar dari hamba-hamba Tuhan ini. Ternyata mereka punya satu kemiripan. Yaitu mereka punya kebiasaan berdoa berjam-jam dalam bahasa roh. Waktu dia bertanya kepada Yong Ki Cho, dampak dia berdoa dalam bahasa roh 6-8 jam setiap hari. Yong Ki Cho berkata, saya tidak mungkin punya gereja sebesar ini kalau saya tidak melakukan hal ini. Wow. Sudah lebih dari 1 tahun Tuhan menyuruh saya untuk lebih banyak berdoa dalam bahasa roh. Saya lakukan. Saya banyak berbahasa roh dalam setiap kesempatan. Saya diingatkan tentang Rasul Paulus yang berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Saya mulai digerakkan waktu minggu pertama bulan Agustus tahun 2025 di Balai Kartini, JIS. Dalam 2 kali kebaktian untuk berdoa dalam bahasa roh sebelum doa berkat. Ternyata Tuhan suruh saya melakukan hal yang sama di Modern Land pada minggu keduanya. Waktu itu Ibu Christina dapat penglihatan. Saya diberi mahkota dan tongkat serta jubah kerajaan berwarna ungu. Tuhan berbicara tentang otoritas untuk bangsa-bangsa. Pada bulan Agustus 2025, saya diberikan data tentang jumlah gereja, jumlah jemaat, dan jumlah kul. Saya terkejut karena kenaikannya sangat signifikan dibanding dengan data 1,5 tahun yang lalu. Saya tahu ini juga disebabkan saya lebih banyak berbahasa roh dalam kurun waktu itu. Hari-hari ini saya melihat gerakan Roh Kudus Pentakosta ketiga bertambah dahsyat. Saya juga melihat lebih banyak orang-orang termasuk para pemimpin yang berapi-api, on fire. Saya menggarisbawahi tentang perintah Tuhan untuk lebih banyak berbahasa roh kepada kita semua. Kalau kita mau melihat mujizat yang dahsyat, lakukanlah itu. Yang mau katakan amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan kepada kita untuk Jesus for Everyone tahun 2033 dimulai di Amsterdam tahun 2023 dengan tema Everyone. Kemudian tahun 2024 di SICC Indonesia, yaitu Everyone Asia dengan tema Reaching Every Person on Earth. Yang ketiga, melalui Planet Shakers
Melbourne yang datang ke SICC tahun 2025. Kedatangan Planet Shakers bersama gembalanya, Pendeta Russell Evans dan istrinya Samantha, bukan kita yang mengundang, tetapi mereka mendapatkannya pada waktu acara Everyone Asia, bahwa mereka disuruh Tuhan datang di SICC untuk membawa api dan mengambil api. Kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui Pendeta Russell Evans yang berkata, saya di sini untuk mendeklarasikan, memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini, ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu, kehidupanmu, kehidupanmu. Russell Evans dan tim datang membawa doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dia melihat Pentakosta ketiga ada di sini. Artinya Pentakosta ketiga sedang turun. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pentakosta ketiga akan turun lebih dahsyat. Dan ini akan mengubah kehidupan kita. Cara hidup kita berubah. Akan terjadi gerakan Tuhan yang terbesar. Yaitu terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang harus kita lakukan menuju tahun 2033. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai berbahasa Arab. Terus berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kamu berdoa buat anak-anakmu semua ini Tuhan. Pakai mereka, pakai mereka, pakai mereka. Cara hidup kami akan berubah ya Tuhan. Kami akan banyak memuji, menyembah Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah. Roh Kudus Pentakosta dicurahkan lebih dahsyat lagi. Itu yang akan mengubahkan kami. Cara hidup kami berubah, berubah, berubah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Ora la bala 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 bala. Oria la la bala 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 bala. Oria la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Jesus, 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 Jesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengar pesan gembala, kita tahun 2033 memperingati 2000 tahun. Di situ katakan apa? Bahwa kita harus ikut tuntunan Tuhan. Tolong buka ayat yang saya mau sampaikan hari ini. Di Keluaran 33 ayat yang ke-15. Saya dapat 33 kok persis tahun 33 juga ini ya. Berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa? Hari-hari ini kita perlu tuntunan Tuhan lebih. Musa bukan berarti dia seorang takut kalau dia berjalan. Tapi dia lihat apa yang dia lakukan. Dia tetap ikut tuntunan Tuhan. Tuhan kasih apa? Tiang awan ya, dan tiang api. Kalau tiang itu mulai bergerak, baru Musa bergerak. Kalau tidak, dia tetap tinggal. Artinya apa? Bukan berarti dia takut.
Tapi dia tahu kalau ada tuntunan Tuhan, berarti ada arahan Tuhan. Kalau ada tuntunan Tuhan, berarti apa? Ada perlindungan Tuhan. Kalau ada tuntunan Tuhan, berarti apa? Ada kemenangan. Kenapa? Dia sudah lihat kok. Pada waktu dia lari, dia mengalahkan bangsa Mesir, pada waktu itu dia dikejar. Dan akhirnya semua bangsa Israel boleh diselamatkan. Ini suatu yang luar biasa. Keberhasilan bukan berarti berapa jauh kita berjalan. Berapa jauh kita bisa melangkah. Tapi keberhasilan berapa dekat kita berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu gereja ini bukan gereja yang besar. Tapi saya mau belajar untuk ikut tuntunan Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh berhenti, stop. Kita tidak boleh melakukan sesuatu, kita berdiam diri untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Kenapa saya lihat next berikutnya di bilangan, tadi bilangan 9 ayat 23, ayat selanjutnya, seperti apa yang tadi dikatakan, atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Artinya apa? Semua gerakan bangsa Israel pada waktu itu, semuanya harus mengikuti perintah Tuhan. Gereja-gereja harus ikut perintah Tuhan. Kita tahu, kita punya edukasi, kita punya pendidikan yang dianggap, oh ini masuk akal, ini benar. Cara-cara seperti ini benar. Tapi tadi dikatakan apa? Cara-cara dahulu tidak bisa dilakukan di cara-cara ke depan. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan akan bisa jadi mungkin. Yang hari ini kita nggak pikirkan. Dulu dikatakan apa? Membuka jalan di padang belantara nggak mungkin. Kalau sekarang mah padang belantara gampang, tinggal di bulldozer. Benar nggak? Tapi zaman itu nggak mungkin. Tapi hari-hari ini kita melihat bagaimana yang tidak mungkin jadi mungkin. Hari-hari ini kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat pergerakan ekonomi hari ini tuh bukan baik loh. Harga emas siapa tahu? Itu apa? 3 juta. Wih, 3 juta harga emas. Ya puji Tuhan, saya punya 85 kilo. Tapi turun loh, saya 88 sekarang 85 nih. Harga emas malah turun, Mas Hari yang turun. Ya. Tapi semua lihat harga emas naik. Kenapa? Kalau harga emas naik, berarti ekonomi tidak baik. Kenapa? Orang nggak percaya dengan mata uang. Betul ya? Ini Pak Daniel, ini ahli ekonom nih ya. Dia pakar saham ini. Kenapa? Nggak baik. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan mata uang. Mereka percayakan dengan emas, seperti zaman dahulu lagi. Ini sesuatu yang kita lihat hari-hari ini ke depan, ini kita lihat. Harga-harga mulai naik, betul? Telur naik ya. Saya lihat di TV telur naik katanya, benar ya, nggak tahu ini. Tapi kita lihat semua harga naik dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita mau belajar bagaimana kita ikut tuntunan Tuhan. Tadi di mana di bilangan 9 ayat 3 dikatakan apa? Saya belum selesai. Lihat dikatakan, atas titah Tuhan mereka berkemah. Artinya mereka stay, tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan apa-apa. Tentu saya tahu dan atas titah Tuhan mereka juga berangkat. Ini kondisi ini sulit tuh buat bangsa Israel, betul nggak? Kalau dalam kondisi seperti ini, pekerjaan mereka saya tahu mereka kebanyakan sebagai peternak, betul? Beternak. Kalau bercocok tanam repot, dia masang duren, nanam duren, belum panen suruh pindah. Ya untung bukan di Israel nggak bisa pasang durian ya. Kenapa? Kalau dia bercocok tanam, belum panen sudah harus jalan. Kenapa? Ikut Tuhan. Kalau mereka berternak, tentu anak ternaknya bisa diangkat. Ini sesuatu yang saya melihat apa? Wow, ternyata bangsa Israel itu dipelihara Tuhan. Kenapa dipelihara Tuhan? Loh, hari ini berkemah, stop. Bisa seminggu stay, bisa besok suruh berangkat, betul? Kalau seperti itu kerjanya apa coba? Mau tanam sawah, karena nggak bisa sawah. Mau tanam pohon mangga, nggak bisa. Mau tanam sawit, nggak bisa. Bikin rumah walet, nggak bisa. Belum panen. Tahu ya? Berarti apa? Mereka pekerjaan berternak. Dan ini yang saya menunjukkan apa? Ada pemeliharaan Tuhan selama mereka dalam perjalanan. Asal ikut perintah Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Pak, jangan jalan dulu. Kenapa? Saya belum panen. Pak, jangan jalan dulu ya. Saya belum, sawah saya belum saya ambil. Tidak bisa. Tapi ini sesuatu yang melihat pemeliharaan Tuhan. Dan mereka tetap, yang luar biasa, mereka memelihara kewajibannya terhadap Tuhan. Artinya apa? Selama mereka dalam perjalanan, apa yang menjadi milik Tuhan tetap diberikan buat Tuhan. Wow. Ekonomi sulit tuh. Semua dalam pemeliharaan Tuhan.
Ini sesuatu saya lihat waktu ayat ini, lihat. Mereka memelihara kewajibannya terhadap Tuhan. Dan apa? Menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Musa adalah seorang pemimpin. Kemarin minggu lalu saya juga katakan Musa bukan orang yang pandai berbicara, tapi dia dipilih Tuhan. Musa bukan orang yang sempurna. Kita lihat dalam perjalanannya Musa itu banyak hal-hal yang mereka tidak kuat sendiri. Akhirnya mereka harus ditopang oleh Harun sebagai penolong. Betul nggak? Harun itu bisa bicara dan lain sebagainya. Ditolong. Seperti halnya Musa itu seperti seorang gembala. Tidak bisa. Harus ada koordinasi, harus ada unity di antara kita. Bagaimana seorang Musa sendiri bisa membawa seluruh bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Di sini dikatakan apa? Dengan perantaraan Musa, dipilih Musa untuk membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa menggambarkan seorang gembala. Bapak Ibu sekalian, saya seorang gembala tentu punya tanggung jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana membawa setiap jemaat Tuhan harus masuk ke tanah perjanjian. Tentunya apa? Tidak bisa saya berdiri sendiri, tidak bisa saya berjalan sendiri. Ayo kita sama-sama. Kita lihat tahun 2033 ini kurang lebih berapa tahun? 8 tahun. Kemarin salah satu waktu saya ikut doa pengerja, Pak Niko kasih kesaksian. Harusnya di awal bulan itu dia ke Amerika. Kenapa? Karena namanya akan diabadikan untuk sebagai rumah doa. Nikonya Tora Harjo Prayer Tower. Prayer, siapa something lah. Ya. Sebelum dia jalan ke sana, dia jatuh di kamar mandi. Dan mengalami pendarahan yang sangat banyak. Dia kesaksian waktu itu. Pada waktu diperiksa sama dokter, ternyata lukanya itu cuma badai dikit banget. Tapi darah yang keluar sangat banyak. Semua berita di luar dikatakan, oh mungkin Pak Riko stroke katanya. Tapi apa yang dilakukan, saya puji Tuhan waktu mendengar ini, luar biasanya katakan apa dia. Akhirnya dokter bilang, sudah kamu jangan ke Amerika. Untuk meresmikan tempat atas nama kamu. Setelah itu saya melihat apa? Ada gerakan Roh Kudus yang luar biasa. Dikatakan apa? Jangan pakai nama Niko Nyotor Harjo. Dia langsung telepon ke Amerika. Tolong jangan pakai nama Niko Nyotor Harjo. Dicopot. Dia bilang apa? Pada waktu saya mau ke Amerika saya batalkan aja. Itu pihak Amerika sudah mulai agak komplain. Tapi tahu karena sakit. Dan acara akan tetap dilangsungkan dengan peresmian. Dan pada waktu itu dia katakan apa? Melalui teguran Tuhan, dia telepon lagi. Copot, jangan pakai nama saya. Pada waktu saya lihat, wow, Tuhan mulai menyentuh gembala sidang kita. Saya bersyukur apa? Dia ditegur Tuhan bilang gini, tidak ada, saya katakan apa, tidak ada gembala manapun yang sempurna. Saya pun tidak sempurna. Tapi saya mau katakan, selama nafas ini masih ada waktu untuk bertobat. Kita doakan pemimpin kita, betul nggak? Ini penting banget loh. Hapus nama saya. Waktu dia telepon ke Amerika lagi, di sana mereka mulai pada protes. Loh kenapa Pak? Kenapa? Kan kita mau menghargai. Nggak usah. Teguran Tuhan bilang apa? Saya tahu Pak Niko saat ini umurnya lahir tahun 49. Berarti sekitar tahun 76, 77. Betul ya? Kalau tahun 2033, berarti berapa tahun lagi? 8 tahun lagi. Dia cuma bilang gini, masih enggak saya sampai tahun 2033? Hari ini kita lihat dalam hidup kita nih, masih enggak kita bisa nyampe 2033? Kok enggak yakin aminnya nih? Saya umur berapa ini sekarang? Saya umur 55, 33 berarti 63 ya, mungkin bisa lah, haleluya. Ya. Tapi yang bilang, Pak saya umur 90 tahun lagi, 8 tahun lagi bisa nggak saya melihat apa yang terjadi tahun 2033? Kita nggak tahu. Itu waktu itu Pak Niko dapat teguran Tuhan. Lu mau lihat nggak tahun 2033? Belajar merendahkan diri. Belajar kerendahan hati. Waduh. Saya sekarang banyak tema untuk merendahkan hati. Benar. Banyak tema untuk merendahkan hati. Supaya saya bisa masuk tahun 2033.
Ayo hari ini kita sama-sama kita berjalan. Kita sama-sama 2033, bahkan lebih, bukan cuma 33 doang. Ya, bukan cuma 33, kalau bisa lebih, betul ya? Tapi kedatangan Tuhan dikatakan 2000 tahun, semua orang bilang 2000 tahun kedatangan Tuhan. Saya mau melihat apa yang terjadi di 2033. Sama-sama siap, mau lihat? Siap? Siap rendah hati? Ya, siap ikut Tuhan sungguh-sungguh? Biar kita lewat nih. Ya, saya takut juga nih deg-degan. Semua deg-degannya tuh umur makin begini 2033 semua gereja ngomong 33 ada apa yang terjadi, we never know. Dan ini suatu teguran Tuhan. Mungkin hal yang sederhana yang dia lakukan apa? Teguran Tuhan. Saya melihat wow, responnya baik. Respon itu penting. Kita punya masalah dalam hidup itu biasa. Tapi bagaimana kamu meresponinya itu penting. Ya. Pada waktu itu dia bilang, wah ternyata saya sakitnya apa? Kekurangan apa itu? Siapa yang ikut kemarin? Kalium ya? Kalium atau yodium? Kalium ya? Oh ternyata saya kurang kalium, kurang minum apa gitu. Ya karena dia geliyang dan sebagainya. Oh bukan stroke, dia minum kalium. Yang ikut kemarin mereka pada dengar. Bahkan ada bilang Tuhan, lu mau nyampe enggak 33? Merendahkan diri. Dan hari ini saya tahu, luar biasa, ada teguran yang baik. Ada sesuatu yang baik, berarti artinya apa? Masih mencintai gembala sidang kita. Dan kita mau dicintai Tuhan. Siapa mau dicintai Tuhan? Mau ya? Teguran Tuhan itu harus direspon yang benar. Teguran Tuhan jangan malah tinggalkan Tuhan. Teguran Tuhan itu malah membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Ngerti ya? Meresponi yang baik. Dan saya mau semuanya harus sehat. Ayo kita ketemu 2033 ada apa? Kalau sampai rapture kita naik sama-sama. Ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Apalagi gembalanya. Wah, takut tuh, bener. Pendeta ya takut tuh. Jangan sampai saya khotbah, kamu rapture, saya yang enggak. Waduh, repot ini bahaya ya, bahaya banget ya. Yang penting kita benar-benar ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita kasih yang baik buat Tuhan. Walaupun dalam kondisi ekonomi seperti ini, kewajiban bangsa Israel terhadap Tuhan tetap dilakukan. Ekonomi berat, tetap berikan yang terbaik, menabur yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Yuk kita tengok lagi sekali hati kita. Kalau ada yang salah, benerin. Jadi saya katakan apa? Selama kita masih bernafas, kesempatan masih ada, betul nggak? Ya, jangan nanti kalau mati suruh anak cucumu doain, nggak bisa. Keselamatan itu pribadi. Biar melalui hidup kita malah kita doakan anak cucu kita, bener? Yang belum kenal Tuhan. Saudara-saudara yang kita belum kenal Tuhan, doakan mereka. Supaya mereka semakin kenal Tuhan. Supaya kita bisa berikan sesuatu yang benar buat anak-anak kita, buat keluargamu, buat mamamu, papamu yang belum kenal Tuhan. Mungkin papamu tidak kenal Tuhan, tapi selama mereka masih bernapas, kesempatan itu masih ada. Dan melalui doamu, melalui kehidupanmu, dan dikatakan apa? Penuai jiwa melalui kehidupanmu, melalui kehidupanmu, melalui kehidupanku. Biar nama Yesus ditinggikan. Ayo kita menerima perjamuan kudus. Saya undang untuk para pengerja untuk bisa masuk ke depan. Tuhan, hamba berdoa untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, roti dan anggur dibagikan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku
Mari kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Multimedia, silakan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, harus kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni. Ampuni Tuhan anak-anak-Mu. Ampuni mereka. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, mengangkat cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. 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 Yesus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk persembahan. Seperti tadi di firman Tuhan, walaupun mereka dalam perjalanan bangsa Israel, mereka tetap memberikan kewajiban kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Mempersiapkan kami untuk memasuki penuaian jiwa yang besar, yang terbesar, yang terakhir. Terima kasih Yesus, berkati Tuhan setiap jemaat di tempat ini. Mereka akan menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan mereka berlipat kali ganda. Berkat yang melimpah atas hidup mereka. Ekonomi mereka dipulihkan Tuhan dan diberkati. Karir mereka berjalan dengan baik. Kesehatan baik, usaha baik, keluarga juga baik. Terima kasih, kami siap menabur untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa masukkan di kotak belakang atau melalui QRIS yang ada di depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terberkati dengan firman hari ini, amin. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, sebelum melanjutkan saya rindu untuk bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya bila mana ada. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang setia di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi dan disertai dengan sekolah minggu. Untuk ibadah youth diadakan hari Minggu pukul 12.30 siang hari. Ayo ajak semua anak-anak muda. Untuk ibadah UMAS diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Sedangkan untuk kelompok sel atau KUL diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam di gereja ini. Doa pagi diadakan hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi di gereja. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat melalui amplop yang telah disediakan, baik yang berwarna biru ataupun orange sesuai dengan tujuannya, dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan sewaktu Bapak Ibu keluar dari gereja ini. Atau dapat pula melalui QRIS yang ada di layar maupun di kursi Bapak Ibu sekalian. Dapat pula menggunakan kartu ATM ataupun kartu kredit dengan mesin edisi yang sudah disiapkan. Apabila perlu bantuan, dapat dilayani oleh pengerja yang ada. Ulang tahun GPI GNR hari Minggu 23 November diadakan 2 kali jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Perayaan Natal diadakan hari Kamis tanggal 25 Desember jam 9 pagi hingga jam 11 dan disertai dengan fellowship. Dan jangan lupa follow our social media, baik di YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Sepekan. Bapak Ibu bisa mengikuti setiap ibadah yang kita adakan. Seperti yang tertulis di Keluaran 23 ayat 25 dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Maaf terkasih, bulan depan kita merayakan ulang tahun gereja tanggal 23. Harusnya tanggal 20, tapi kita merayakannya tanggal 23 hari Minggu. Jadi saya tahu jemaat terkasih di sini mengasihi pekerjaan Tuhan. We can give without loving, but we cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya tahu semua di sini mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan nanti sebelum kita ini kita menabur, yang ada kerinduan untuk menabur, nanti silakan tulis nama dan nomor HP. Tuhan Yesus memberkati.
dia rekan saya, Saudara Jun yang kebetulan ketua panitia untuk ulang tahun gereja. Dan ulang tahun gereja ini adalah rangkaian selebrasi ya Pak, karena hari Rabu kemarin juga kita merayakan ulang tahun UMAS yang ke-12. 12 betul ya, untuk yang dipimpin oleh Pak Hari, dan kemarin hadir 100 orang ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Oma Opa yang setia dengan Tuhan di sini. Dan ada rangkaian selebrasinya juga. Kalau mau lihat lagi, mau rewind, bisa langsung cek di channel YouTube kita ya, di GBI Gener Alamanda. Oke, kita akan tutup dengan doa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami masih bisa menikmati ibadah yang damai di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua itu berkat kasih karunia-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan, kami telah menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Dan kami dapat memaknai itu Tuhan Yesus sebagai pengorbanan-Mu. Kami dapat bersyukur karena tanpa-Mu kami gak bisa apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Kami mau membawakan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Mulai pertama kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GBI Jenderal Gatot Subroto Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh visi misi yang ada melalui pimpinan-pimpinan gereja kami ya Tuhan. Secara khusus, secara individu kami berdoa untuk Pak Niko Nyotora Harjo ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau telah menempatkan dia untuk menjadi pemimpin atas kami. Kiranya Kau berkati dia, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya juga ya Tuhan. Sehingga dia dapat memimpin kami dengan begitu baik visi misinya, terutama di tahun 2033 nanti kegerakan gereja terjadi ya Tuhan. Apapun itu kami percayakan itu kepadamu Tuhan Yesus. Berfirmanlah pada kami semua ya Tuhan. Selanjutnya untuk gembala-gembala yang ada di rayon juga Tuhan Yesus, terutama rayon kami, rayon 1D Tuhan, Kau berkati Pak Kiki Tuhan Yesus. Kau berkati juga gereja kami, gereja GBI Gener Alamanda. Kau berkati seluruh yang ada pengerja di tempat ini Tuhan, terutama untuk gembala kami itu Pak Hari ya Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh apa yang dikerjakannya Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya ya Tuhan, sehingga dia dapat memimpin kami, domba-domba yang Kau titipkan di gereja ini ya Tuhan, jadi lebih baik lagi, jadi semakin excellent lagi ya Tuhan sebagai individu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pengerja juga yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang mengambil bagian di ibadah pada pagi hari dan ibadah kedua nanti ya Tuhan, mulai dari pemain musik, multimedia, usher, seluruh sekolah minggu, pendoa juga ya Tuhan. Kau berkati semuanya, akhirnya talenta kami ya Tuhan dapat kami lipat gandakan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh kegiatan gereja kami Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai ulang tahun UMAS kemarin Tuhan, dan kami percaya juga Engkau yang akan menyertai rangkaian kegiatan kami ya Tuhan, mulai dari ulang tahun GBI GNR yang ke-14 Tuhan. Kau berkati setiap panitia yang telah dibentuk, Kau berkati tim kerjanya, Kau berkati seluruh pengerja, kiranya kami dapat bersinergi untuk menghasilkan acara yang dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. 14 tahun selebrasi untuk merayakan kebaikan-Mu dalam gereja kami dapat bertahan, bertumbuh selama 14 tahun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh prosesnya kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini, dan yang Kau tahu apa menjadi permasalahan mereka, pergumulan mereka. Jika ada jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan, secara khusus Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Bagaimana yang kami tahu, mungkin ada di rumah sakit, mungkin ada yang sedang ada di rumah juga ya Tuhan. Seluruh prosesnya, penyembuhannya Tuhan, untuk proses dananya juga Engkau cukupkan Tuhan. Kami percaya mujizat ada dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, untuk mereka yang sedang berbeban berat Tuhan Yesus, Kau berikan kelegaan kepada mereka, karena kami percaya hanya Engkau lah satu-satunya sumber kelegaan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam kebahagiaan kami juga kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai, dan sekarang kami mau menerima berkat daripada-Mu. Sekarang kemenangan
Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan persoalan manis dengan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kamu, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya dan sampai kedatangan Tuhan. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.